Halo semua, gue Felix. Udah 2 tahunan nih gue ketagihan lari. Dan gue berhasil nurunin berat badan gue dari 103 ke 65 kilo. Selama 2 tahun gue selalu pakai jam tangan Garmin. Tapi udah sebulan gue beralih ke Galaxy Watch 8. Watch 8 ini jadi Galaxy Watch tertipisnya Samsung. Desainnya cakep kayak di Watch Ultra. Kesan premiumnya dapat banget. Secara subjektif, gue suka banget desainnya. Bodinya armor aluminium, kacanya juga udah sapphire. Di samping kiri ini ada grill speaker. Di samping kanan ada 2 tombol dan 1 lubang mikrofon di tengah. Bukan cuma bodinya yang tipis, jendolan di bagian sensornya pun sangat minim. Kombinasi ini yang bikin dia 11% lebih tipis dari generasi sebelumnya. Sizingnya ada 2 ya, 40 dan 44 mm. Warnanya juga ada 2, graphite dengan strap hitam dan silver dengan strap putih. Udah ada IP68 dan bisa nyelam sampai 50 ATM. Jadi aman kalau gue suka cuci di wastafel atau di bawah mandi pas abis lari. Paling jangan lupa nyalain fitur waterlocknya aja. Build quality-nya solid, cutting-cuttingnya juga rapi. Dan jaminan kalau bodinya ini strong dengan adanya sertifikasi standar militer 810H. Walau gitu, Samsung nggak pernah menjamin tahan dalam keadaan ekstrim ya. Jadi kalau dipakai hiking atau trail run, jangan ditabrakin ke batu deh. Samsung Galaxy Watch 8 ini pakai prosesor Pentacore Exynos W1000 3 nanometer. RAM-nya 2 GB dengan storage yang cukup besar di 32 GB. Bluetooth-nya versi 5.3 dengan dual band Wi-Fi. Untuk sensornya juga sudah lengkap. Sudah ada barometer, altimeter, bioaktif dan antioksidan juga. Untuk GPS-nya juga ada dual band L1 and L5. OS-nya udah menggunakan One UI 8 dan seharusnya juga bisa di pairing dengan Google Wear OS 6. Buat OS-nya sendiri sih smooth ya. Pas di scroll-scroll itu terasa sangat fluid. Untuk pengoperasiannya juga terbilang mudah dan ramah buat pemula yang baru menggunakan smartwatch. Kalau kita geser ke kiri, ini tempat notifikasi. Ke kanan ada quick tiles yang bisa kita tahu sendiri apa isinya. Dari bawah kita bisa ke menu app dan dari atas itu ada quick control panel. Yang gue suka dari sebuah smartwatch itu adanya Google Play Store dan aplikasinya pasti lengkap. Kita juga bisa install kayak WhatsApp, Strava, Spotify langsung di smartwatchnya. Pas pakai Google Maps, previewnya bakal muncul di layarnya. Ini ngebantu banget sih buat gue yang kemana-mana pakai motor. Dia juga seamless banget dengan aktivitas apapun yang kita lakukan di smartphone yang terhubung. Misalnya nih, gue lagi setel Apple Music atau YouTube. Nanti shortcutnya bakal keluar otomatis langsung ada playback controlnya. Buat notifikasinya juga real time. Gue juga puas sama health trackingnya. Kayak heart rate, blood oxygen, dan stress trackingnya itu seamless banget. Buat measure manualnya juga cepet. Sayang fitur EKG-nya nggak jalan kalau kita pairing ke smartphone non Samsung. Untuk sleep trackingnya juga cukup akurat ya menurut gua. Dia bisa kasih summary dan kasih info aktual sleep kita. Sleep stages-nya juga lengkap dan dia kasih overall score juga untuk setiap sleep stages-nya. Di sini kita juga bisa dapat info tentang respiratory rate atau jumlah nafas yang kita ambil per menit. Dia juga bisa tracking blood oxygen dan skin temperature kita. Ini penting loh buat tahu kualitas tidur kita. Dia juga bakal kasih rekomendasi gitu berapa banyak waktu yang kita butuhin untuk tidur supaya fit. Di setiap bangun tidur, kita bakal dapetin energy score. Jadi ini kayak perkiraan berapa banyak energi kita recover selama kita tidur. By the way, energy score ini beda dengan body battery di Garmin. Jadi angkanya nggak bakal berkurang saat kita beraktivitas. Lalu ada indeks vascular load atau beban yang diberikan sistem peredaran darah untuk tubuh, terutama untuk jantung. Beban ini bakal terpengaruh oleh gaya hidup kita. Sering tidaknya kita olahraga dan bagus tidaknya kualitas tidur kita. Semakin rendah nilainya, itu berarti semakin sedikit bebannya. Yang artinya semakin sehat dan kuat otot jantung kita. Terus ada fitur baru nih, antioksidan index. Di sini kita bisa dapetin level antioksidan kita. Cara measure itu dengan nempelin jempol di sensornya. Nah, sebagai warga yang suka jajan micin nih, level antioksidan gue tuh rendah dan dianjurkan untuk makan banyak buah. Nanti ini akan berhubungan dengan Aegis Index atau seberapa baik level metabolisme kita. Nah, kita lihat layarnya. Layarnya udah pakai Super AMOLED 1,47 inci dengan resolusi 480 x 480 pixel. Dan peak brightness-nya tuh tinggi, ada di 3000 nits. Gokil ya. Kita bahas experience kalau dipakai lari. Jujur nih, gue cukup surprise sama experience yang dikasih Galaxy Watch 8 ini. Karena ternyata udah cukup desain banget buat dipakai lari. Untuk pencarian GPS-nya sebelum kita start tuh cepet banget. Nah, maps-nya ini akan keluar kalau kita sudah download offline maps di Google Maps. Sayangnya map ini nggak bisa ditaruh di data field-nya. Untuk data field-nya bisa kita custom tapi sangat terbatas. Semoga ditambah deh via update software. Buat GPS-nya sendiri akurat dan kebanyakan sih nggak kena pajak Strava ya. Cuman ya kadang ada sih yang kena pajak sedikit sekitar 20-30 meter. Heart rate-nya juga terasa akurat selama lari. Dan yang surprisingly dia bisa update running heart zone kita secara otomatis setelah kita berapa kali lari. Yang menarik, data setelah larinya itu lengkap dan dikasih penjelasan juga di aplikasi Samsung. Datanya tuh kayak ada asimetri atau balance antara tubuh kiri dan kanan kita. Ada contact time, ini data seberapa lama kaki kita kontak dengan ground selama berlari. Sayangnya, data yang kita kenal dengan stride atau panjang bukaan kaki kita itu nggak ada di sini. Mereka menggunakan metode pengukuran yang beda namanya flight time.
Flight time ini adalah waktu di mana salah satu kaki kita ada di udara. Semakin lama waktunya, berarti semakin efisien bukan kaki kita. Terus ada regularity. Ini adalah seberapa konsisten body movement kita selama berlari. Jadi semakin konsisten itu semakin efisien. Terus yang jarang banget nih ada di smartwatch itu ada vertical dan vertical stiffness. Oke, data-data inilah yang buat Galaxy Watch 8 ini sangat decent buat dipakai lari. Di sini juga ada data tentang perkiraan VO2 max dan sweat loss kita. Saran sih ya, tolong dong diadain data stride-nya. Soalnya banyakan orang kayaknya lebih familiar dengan data ini daripada flight time. Sayang beribu sayang, di sini nggak ada menu untuk strength training. Soalnya sebagai pelari kita wajib melakukan ini. Sama satu lagi fitur yang sangat gue butuhkan sebagai pelari itu adalah fitur untuk tracking sepatu kita. Untungnya fitur ini ada di Strava secara free. Nah di sini juga ada running coach. Jadi awalnya tuh kita disuruh lari sejauh-jauhnya selama 12 menit. Dan dari hasil ini kita bakal dikasih menu training sesuai dengan hasil lari tersebut. Sayangnya karena gue udah punya jadwal latihan yang paten, jadi gue nggak cobain fitur ini. Terus gue mau bahas apa aja sih yang gue nggak dapetin dibanding dengan Sportwatch daily gue sebelumnya. Yang pertama itu ada fitur training readiness yang bisa ngukur seberapa ready tubuh kita untuk diajak workout. Yang kedua ada training status. Di sini kita bisa tahu status latihan kita, apakah sudah cukup, apa kurang produktif, atau malah kita over. Ya, tapi semua itu terbayarkan dengan experience pemakai yang seamless banget. Aksesorisnya juga melimpah, baik yang official ataupun third party. Oh iya, kita juga bisa langsung pakai iGemini di jam ini, yang berguna kalau lagi mager buka handphone, dan of course dia bisa angkat WhatsApp call. Baterainya ada di 435 mAh. Gue biasa charge ini di hari kedua ya, dengan pemakaian full notifikasi, always on display, dan gue pakai lari hampir setiap hari. Masih cukup decent banget. Di Garmin Forerunner 265 dengan skema yang sama, gue bisa charge di hari ketiga, ya beda tipis lah. So kesimpulannya, ada beberapa fitur yang gue missing di Galaxy Watch 8 ini. Tapi karena data-data lari yang menurut gue penting ini ada, gue berani switch dari Sportwatch gua ke Samsung Galaxy 8 ini. Gua rasa ini adalah Samsung Galaxy Watch terbaik yang pernah gua coba. Oke, gitu aja. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa mention gua di grup Telegramnya Droid Lime. Kalau kalian cari komunitas, Samsung ini juga punya active club yang latihannya setiap hari Rabu dan Minggu. Nanti infonya gua taruh di deskripsi ya. Thank you semua.